Konnichiwa minasan, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu dan terhibur mengenai konten anime ini. Jadi konten anime yang bahas kali ini adalah 10 reverse harem terbaik di anime. Tahu nggak guys, apa itu reverse harem? Reverse harem adalah seorang tokoh utama perempuan mendapatkan banyak lelaki. Kalau dibandingkan harem, seorang tokoh utama lelaki mendapatkan banyak cewek. Anime apa saja? Tanpa banyak basa-basi lagi, inilah 10 reverse harem terbaik di anime. Sebelum video dilanjutkan, alangkah guys klik tombol subscribe dan klik tanda lonceng agar konten anime kami semangat videonya. Oke? Lanjut. Yang ke-10 adalah Kakuryou no Yodomeshi. Aoi merupakan seorang mahasiswi yang memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus. Kemampuannya ini merupakan warisan dari kakeknya. Suatu hari, Aoi didatangi oleh sosok yang mengaku sebagai dewa. Dewa tersebut mengatakan bahwa kakek Aoi memiliki banyak hutang, dan untuk melunasinya, Aoi harus menikah dengannya. Tidak terima dengan keputusan tersebut, Aoi lebih memilih melakukan hal yang lain, yaitu dengan bekerja untuk membayar hutang kakeknya. Yang ke-9 adalah Magic Kyun Renaissance. Sekolah swasta atau SMA Hoshinomori, tempat di mana artistas diajarkan kedatangan mahasiswa pindahan yang aneh bernama Ohana Aigasaki. Ohana ditempatkan pada komitmen perencanaan untuk festival budaya Hoshinomori musim panas perayaan tahun sekolah. Dia menghabiskan kehidupan romantis sekolahnya dengan 6 lelaki yang lain yang bertujuan untuk menjadi penghibur di masa depan. Setiap anak lelaki mengkhususkan diri dalam seni sendiri dan bertujuan untuk membuat perayaan Hoshi Fest sukses. Selain itu, anak-anak juga bertujuan untuk dipilih bersama Ohana sebagai sekolah artistas pangeran dan putri yang hanya dipilih sekali setahun. Anime ke-8 adalah Kami-sama Hajime Mashita. Anime ini menceritakan seorang cewek yang bernama Momozono Nanami berada di titik terendah dalam kehidupannya. Setelah jatuh miskin gara-gara kebiasaan ayahnya berjudi, hutang si ayah yang kemudian melarikan diri dari penyebab Nanami diusir dari rumahnya dan harus menjadi tunawisma. Saat sedang kebingungan, dia mendadak bertemu Mikage. Ia ternyata adalah seorang dewa. Dia membantunya dari bahayanya, dan untuk membalas, Mikage langsung merestui Nanami sebagai penggantinya. Kehidupan yang mengharuskannya berurusan dengan makhluk-makhluk supernatural. Makhluk seperti Tomoe, seorang siluman berubah yang telah mengabdi kepada Mikage selama beratus tahun yang lalu. Anime ke-7 adalah Akatsuki no Yona. Akatsuki no Yona adalah menceritakan tentang seorang gadis cantik berambut merah bernama Yona yang hidup bersama ayahnya. Ia adalah seorang putri semata wayang dari seorang raja Kauka, selayaknya seorang ayah kekhawatiran raja kepada putrinya, sehingga Yona dikawal oleh jenderal terkuat dari klan angin. Jenderal tersebut bernama Son Hoku. Yona melarikan diri dari kerajaan bersama pengawal setianya Haku, sehingga Haku memutuskan untuk meninggalkan Yona di bawah lindungan klan angin yang dipercayai, tetapi Yona memutuskan untuk ikut pertualangan bersama dengan mencari pendeta yang mampu berbicara dengan dewa, sehingga membuat hati Haku luluh dan mau mengajari sang putri. Anime ke-6 adalah Utano Bersama Majilo 1000%. Haruka Nanami, seorang komposer bercita-cita dari pedesaan, rindu untuk menulis musik untuk idolanya kesayangannya.
Hayato Ichinose bertekad untuk mencapai tujuan ini. Dia mendaftarkan Saotome Academy, sekolah kejuruan yang sangat dihormati untuk seni pertunjukan. Untuk melengkapi semua ini, dia dikelilingi oleh para idola dan komposer masa depan yang sangat berbakat. Nanami pun lulus dan memiliki sahabat baru bernama Tomochika Shibuya yang merupakan teman sekamarnya juga, dan teman pria yang lain bernama Hikirikawa Masato dan Shinomiya Natsuki. Oh ya, anime ini dihuni oleh para lelaki. Kalau para cewek jangan nonton film ini ya, iri loh. Oke? Anime kelima adalah Bonjour Kyaji Fetish Series. Sayuri Haruno adalah seorang gadis yang berkeinginan membuka toko kue milik sendiri. Dia menghindari cara penganan di sekolah Fleurel Akademi. Pada beasiswa diterima di sana, ia bertemu dengan beberapa pria muda tampan yang masing-masing telah khusus dalam berbagai permen seperti kue Prancis dan permen Jepang. Instruktur Mitsuki Ao bertindak seperti seorang pangeran dan sangat populer di sekolah. Bagaimana cerita anime ini? Tonton terus ya, oke? Anime keempat adalah Diabolic Lovers. Komori Yui adalah anak dari seorang pemburu vampir yang diungsingkan ke rumah keluarga Sakamaki yang merupakan 6 vampir bersaudara. Gak tahu apa penyebabnya Yui pindah ke sana, tapi ternyata di dalam tubuh Yui itu ada jantung Cordelia. Ia sengaja disimpan di tubuh Yui, tujuannya untuk membangkitkan Cordelia yang udah mati gara-gara dibunuh oleh si kembar 3. Hidup berubah menjadi lebih terburuk karena semua cowok ini adalah vampir yang haus darah. Mereka tidak takut untuk memamerkannya. Rutinitas harian di sana seakan selalu tersiksa batin karena menjadi budak pelecehan para vampir itu dan sekaligus menjadi makanan mereka. Bagaimana kisahnya? Tonton terus ya, oke? Anime ketiga adalah Ouran Koukou Host Club. Fujioka Haruhi adalah murid spesial yang diterima di sekolah elit bernama Ouran High School. Fujioka Haruhi adalah seorang perempuan ala berpakaian cowok. Fujioka Haruhi membuka pintu ruang musik itu. Dia melihat ada 6 cowok keren yang menyambutnya. Ternyata ke-6 cowok itu adalah anggota host club. Dia bingung, akhirnya dia memutuskan keluar dari ruang musik. Saat dia mundur untuk keluar, Haruhi menyenggol vas seharga 6 miliar yen dan akhirnya vas itu pecah. Untuk membayar vas yang dipecahkan, Haruhi bergabung di host club. Awalnya cuma sebagai host club dog, tapi lama-kelamaan jadi host sungguhan. Anime kedua adalah Watashi ga Motete Dousunda. Diceritakan tentang gadis SMA yang bernama Kai Serinuma yang merupakan cewek otaku dan fujoshi. Dulu dia seorang gadis gendut dan sangat suka membayangkan cowok-cowok di sekitarnya dengan fantasi liarnya. Serinuma ini langsung shock dan agak mau keluar kamar selama seminggu, sampai nggak sadar tubuhnya jadi kurus dan cantik. Pas berangkat sekolah, cowok-cowok yang tadi yang benci dia jadi suka, dimana cowok-cowok yang jadi sering mendekati Serinuma lebih dari biasanya. Dan tanggapan Serinuma pun biasa saja, enggak terlindas kalau cowok yang mendekati itu suka padanya. Kadang-kadang ada saja yang adegan dimana cowok-cowok yang jadi romantis. Anime pertama adalah Hamefura. Anime ini menceritakan tentang seorang gadis otaku SMA berumur 17 tahun
yang terlahir kembali sebagai seorang putri bangsawan bernama Katarina Claes. Pada awalnya, ia lupa tentang kehidupan lamanya tersebut sampai sebuah kecelakaan kecil mengembalikan ingatannya. Ia mainkan itu. Katarina mulai merencanakan seluruh acara agar dirinya bisa terhindar dari bad ending yang ditakdirkan untuknya. Premis utama ini tentunya memiliki plus poin tersendiri. Melihat halangan yang harus dilewati oleh main karakter dalam anime isekai kali ini adalah suatu yang bukan mengancam dunia, namun masih sama sebesarnya. Ini jika dalam bentuk naratif lain, bisa dibilang sama dengan merubah masa lalu. Dengan hal ini, tentu nantinya ending yang dihadapi oleh Katarina bisa jadi sesuatu yang dalam game bisa disebut sebagai perfect ending. Semua karakter cewek maupun cowok malah berpikat oleh Katarina. Nah, itulah konten anime yang kami bahas. Apa saja konten anime yang lainnya, tulis komentar di bawah ya, oke? Bye bye, sayonara.